Iya, kan memang posisi kontrol ada, karena ada posisi kontrol. Nah, yang dia punya dua juga dipasang. Dulu kemudiannya bangga, kemudian yang bilang kelas sebagai satu lapangnya kan ya. Tapi kalau kalian kelas, kemudian di depan datang, kemudian dalam jadi kalau program ini kayaknya tapi gimana kalau materi dulu nanti terakhirnya bagusnya adalah aksinya itu bagian terakhir. Ini kan ada lagi satu kemudian sampai awal. Dia biar ini eksesnya itu dibentuk program aksi nanti. Dan kan harusnya semua di awal ya. Jadi kita ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu luar biasa, alhamdulillah. Ini adalah berkah karunia dari Allah SWT. Dengan semua jadi calon guru penggerak. Insya Allah jadi guru penggerak dan insya Allah kita siap untuk jadi sekolah penggerak. Karena luar biasa aja. Semuanya akan saya dukung dan mohon betul-betul membebaskan kepada guru-guru semua, dorong mereka untuk jadi penggerak juga. Nanti substansi yang akan berarti bagus semua. Nanti kami sediakan waktu dan tempat yang representatif untuk memberikan penjelasan. Insya Allah tidak akan mengganggu jam belajar anak-anak. Setelah pulang sekolah, semuanya menyampaikan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Begitu Bu Dewi dan teman-teman, insya Allah kami siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Lis Gunarto Puji Hartono SPD MM selaku Kepala SMP Negeri 1 Bantar Kalung dan segenap Bapak Ibu, kebetulan bapaknya nggak ada, Ibu, para calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Brebes yang hari ini akan melaksanakan sosialisasi dan juga semua rekan Bapak dan Ibu guru yang saya hormati pula. Teman-teman ini masuk angkatan 4 ya, Ibu ya. Angkatan 4 yang ini kan masih calon penggerak yang nanti berakhir sampai akhir tahun ya. Semangat terus ya, jangan kendor, jangan kasih kendor. Ini adalah langkah awal. Setelah selesai pun menjadi langkah awal berikutnya dan seterusnya. Guru penggerak itu mesti harus memiliki banyak inovasi. Makanya kemudian coba bayangkan kalau kita tidak ada guru penggerak seperti ini atau tidak ada calon penggerak, ya tidak akan ada momen seperti ini. Dan inilah yang membagikan suasana terus menerus, tantangan terus menerus ada, dan gerakan kita maju ke depan harus terus meneruskan. Yang luar biasa lagi adalah mereka harus menempuh selama kurang lebih 1 tahun lah ya. Kemudian di tengah perjalanan itu tentu banyak yang diasah. Itu juga sudah paham prinsip dasar Ki Hajar Dewantara dari awal. Yang akan saya paparkan yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid atau kepada anak. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham, mungkin sudah mengenal atau mungkin bahkan sudah dipraktekkan. Tapi sebelum saya memaparkan, mungkin saya bertanya dulu. Mungkin ada gitu teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah memahaminya, berarti udah luar biasa gitu kan. Karena memang sudah dipraktekkan, saya mantau, saya bareng dengan Bapak Ibu, saya bergaul dengan Bapak Ibu dan sudah merasakan bahwa guru-guru SMP 1 Bantar Kaung sudah berpihak pada murid. Tapi saya harus menggarisbawahi apa sih pendidikan yang berpihak pada murid. Mungkin ada yang ingin mencoba memberikan
memberi penjelasan. Padahal sudah dipraktekkan sama Bapak Ibu. Tidak ada? Baik. Pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu maksudnya ini menurut kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Sudah sekali dipraktekkan oleh kita. Salah satu contoh Pak Herwandi mungkin sangat berpihak pada anak. Kenapa? Ekskul hujan-hujanan karena banyak anak kita yang berbakat di bola voli. Padahal ekskulnya cuma dijadwalkan 2 kali, 3 kali berangkatnya, 4 kali berangkatnya. Dengan bola yang ini mungkin tetap bisa menghasilkan atau menciptakan atlet-atlet bola voli. Karena apa? Karena sudah berpihak kepada murid. Menghamba kepada murid di sini bukan berarti kita menghamba setiap keinginan anak kita, bukan. Kita berpegangan kita mengembangkan anak bukan karena keinginan kita. Kamu harus jadi atlet bola voli, bukan. Tapi karena minat anak itu sendiri ingin menjadi atlet bola voli, kita memfasilitasi. Itu salah satu contoh saja punya Pak Herwandi. Mungkin teman-teman atau yang lainnya pun sudah saya anggap sudah sampai di sana. Tapi dengan penjelasan kali ini atau dengan mungkin sedikit berbagi saya, mungkin lebih menebali, oh ya saya sudah seperti ini dan berarti harus lebih ditingkatkan lagi atau terus dikembangkan. Terutama untuk saya sendiri. Pendidikan yang berpihak pada murid untuk menghamba pada sang anak. Ini pendidikannya yang berpihak atau berpusat pada murid. Tadi seperti yang di depan saya sampaikan bahwa kita menyesuaikan atau berpegangan bukan untuk diri kita tetapi untuk perkembangan murid sendiri. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak guru atau ibu bapak pendidik karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Kenapa Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara berpegangan berpihak kepada murid? Ini berawal dari kisah beliau. Beliau ketika diasingkan di luar negeri, mungkin sejarahnya sudah paham ya Bapak Ibu karena beliau banyak sekali mengecam pada pemerintahan kolonial Belanda saat itu sehingga beliau diasingkan ke luar negeri. Saat diasingkan ke luar negeri, beliau itu dengan keluarganya ya jauh dari peradaban mungkin dengan masyarakat sehingga berkumpul dengan keluarga saja. Ki Hajar Dewantara sedang asik bekerja, asik menulis buku. Putrinya dengan sengaja mengajak ayahnya untuk bermain, mengganggu karena ingin bermain dengan ayahnya. Ki Hajar Dewantara merasa anak saya ini perlu pelajaran nih, biar tahu tindakannya tidak benar dan salah. Akhirnya Ki Hajar Dewantara menghukum atau memberi tindakan kepada putrinya supaya jelas. Putrinya dibawa keluar rumah, sedangkan posisi saat itu di luar rumah sedang salju, turun salju. Setelah beberapa selang waktu Ki Hajar baru sadar, oh anak saya di luar. Dia keluar, anaknya sudah menggigil kebiruan. Dia memeluk dengan sangat erat sampai dia berkata, kowe bakale dak mulia ake salawase. Dari situ dia berpegangan, saya akan memuliakan anak atau murid. Begitu Bapak Ibu. Semoga kita kedepannya jangan jadi guru yang egois. Kamu harus menjadi seperti yang aku mau, tapi tidak sekali kita balik. Kita akan menggapai apa yang diinginkan potensi dan bakat minat siswa. Amin ya rabbal alamin. Itu pendidikan yang berpihak pada murid. Ke materi 2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa sih nilai yang harus dimiliki? Bagaimana sih peran yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak atau guru yang lainnya? Kami di sini nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak. Ada 5 nilai-nilai guru penggerak. Nanti peran akan disampaikan oleh teman saya. Untuk nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Yang akan saya jelaskan yaitu nilai mandiri.
kemandirian atau mandiri yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu harus memiliki inisiatif untuk menggerakkan dirinya sendiri agar mau melakukan perubahan-perubahan yang tidak diharapkan untuk menunggu orang lain merubah dirinya, namun memiliki niat untuk berubah. Perubahan yang bersumber dari dalam diri niscaya akan menggerakkan orang lain untuk mengikutinya. Jadi seorang guru penggerak itu harus memiliki kemandirian, di mana dia meyakini untuk bergerak, tidak menunggu instruksi atau menunggu ide orang lain dulu. Ketika dia punya inisiatif, ketika dia punya suatu ide, dia mau bergerak, tidak menunggu instruksi atau menunggu orang lain dulu. Intinya kami dituntut untuk mandiri, dan semoga kedepannya pun bisa terus lebih mandiri dan mandiri lagi, sehingga kami bisa bergerak untuk diri sendiri dan bisa bergerak untuk Bapak Ibu semua. Amin. Selain kemandirian, kami juga dituntut untuk reflektif. Ya, di awal tadi dari visi guru penggerak yang pertama disampaikan bahwa kita menyadari bahwa sekolah ini adalah rumah kedua anak. Biar betah berarti rumahnya juga harus diciptakan semenarik mungkin, biar menciptakan rasa nyaman, betah, bahagia bagi anak. Yang kedua, kita harus mengetahui kondisi awal dan kondisi akhir daripada setiap peserta didik kita. Sehingga dari sini visi itu apa? Kan harapan kita. Ya, untuk mencapai harapan itu ada banyak penunjang yang harus kita perhatikan. Seperti contoh, bukan contoh ya, memang yang harus diperhatikan yaitu adalah inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Atau yang lebih dikenal dengan IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Coopereden. Maksudnya di sini, iya, Coopereden. Maksudnya di sini kita harapan-harapan yang kita harapkan dapat tercapai itu didukung oleh kekuatan-kekuatan sendiri yang ada di sekolah kita. Contoh di sekolah kita kekuatannya apa? Bapak Ibu guru yang hebat, punya guru tari yang luar biasa, itu kekuatan. Bapak Ibu yang perlu tanggung jawab, itu kekuatan. Letak strategisnya sekolah kita itu kekuatan. Dan bakat minat peserta didik mungkin itu juga kekuatan. Jadi untuk mencapai visi atau harapan kita itu harus mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang ada dari sekolah kita, atau yang lebih dikenal dengan manajemen dari inquiry apresiatif. Pendekatan IA dapat membantu membebaskan, seperti yang tadi awal saya sebutkan. Pendekatan IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa, karena kita menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada. Itu yang dapat saya sampaikan. Nah, apa sih bedanya IA dengan yang lain atau inquiry apresiatif dengan yang lain? Ini berbeda loh Bapak, ketika kita mau apa? Misalkan kita dihadapkan dalam sebuah masalah. Kalau kita pakai IA, itu berbeda dengan problem solving ya. Nanti akan dibahas lagi oleh Ibu Lika Marina. Di mana sih perbedaannya? Dari teman-teman saya di guru penggerak ini memang ada hal baru yang saya temui, yaitu keyakinan kelas. Makanya saya kemarin pas upacara, mungkin Bapak Ibu juga memperhatikan pas pengumuman, bagian pengumuman saya mengumumkan bahwa untuk anak-anak yang mungkin nanti tidak memiliki atau melanggar, saya meminta kesepakatan dengan anak-anak di lapangan. Ya mungkin Bapak Ibu yang ikut upacara dengar. Yuk kita bikin kesepakatan nih, yang besok pas upacara tidak bisa mengikuti tata tertib, kira-kira bagaimana? Akhirnya kan sepakat di lapangan, barisnya di depan Bu. Sepakat ya, sepakat. Itu kesepakatan, keyakinan yang dimiliki oleh kita dengan siswa. Begitupun yang akan kami bahas, kalau yang saya bahas yaitu tentang keyakinan kelas. Kita kemarin beberapa waktu lalu kita mengadakan lomba kebersihan kelas. Beberapa kelas sudah saya pantau dan sudah ada yang
sudah membuat keyakinan kelas. Tadinya peraturan kelas. Dulu kita sering melihat ada peraturan kelas itu intinya tadinya melipirnya ke situ, di mana ada kesepakatan yang dibuat oleh kelas untuk mengatur kelas supaya kelasnya tertib atau kelasnya atur. Tetapi yang harus digarisbesari, kalau peraturan ternyata itu akan membuat anak terbebani. Beda dengan keyakinan. Baik, kita lihat di sini Bapak Ibu. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Tadi sudah dibahas oleh teman saya bahwa sesuatu yang berada dari dalam dirinya akan dipatuhi oleh dirinya sendiri. Beda dengan aturan yang kita buat. Nanti begini, anak merasa itu aturan, itu yang dibuat oleh ibu. Tapi kalau dari kesadaran diri dan keyakinan diri akan lebih mendalam dan akan lebih dilaksanakan. Murid-murid perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Pembentukan keyakinan kelas. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa juga, apalagi di sini banyak Bapak Ibu wali kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan bentuk negatif. Kalau terlambat lari, bukan seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Disesuaikan dengan keadaan tadi, dengan kekuatan-kekuatan yang ada di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua anak itu membuat atau memberikan masukan. Kita bikin keyakinan kelasnya apa saja. Ibu mungkin bisa membagi sebuah kertas. Yuk kita buat apa saja yang ingin kamu terapkan di sini keyakinannya. Nanti kita diskusikan bareng-bareng lewat curah pendapat. Jadi itu lebih tepat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini sangat bisa sekali oleh sekolah kita karena di setiap hari Jumat ada pembinaan wali kelas. Disitulah kesempatan kita untuk meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat nanti di kelas. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Kita sebagai guru dan murid sebagai murid. Guru tugasnya mengajar, murid belajar. Guru mendidik, murid mencoba. Guru menjawab pertanyaan, kemudian muridnya adalah menghasilkan yang terbaik dari diri. Guru memberi nilai, murid bertanya jika tidak paham. Guru mengatur waktu, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas dan peduli terhadap semua murid. Itu yang harus kita lakukan sebagai guru. Sebagai murid tadi sudah dijelaskan sama, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan apa yang disampaikan dan memeriksa tugas kembali. Hal-hal yang guru tugas bukan atau yang tidak harus dilakukan oleh guru, menyakiti atau disakiti, memaksa kamu atau murid untuk belajar, menerapkan barang-barang murid, merapikan barang-barang murid. Kita tidak usah merapikan barang-barang murid karena murid akan merapikan sendiri. Itu tanggung jawab diri sendiri. Guru menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Ini maaf salahnya. Murid yang bukan tugas murid menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi, melakukan tugas guru. Murid tidak harus melakukan atau tidak boleh melakukan tugas guru. Dikasih tugas, dikit-dikit tugas, muridnya suruh menerangkan ke teman-temannya. Itu bukan tugas dia. Kemudian memutuskan untuk teman kamu, yaitu asisten Pak. Iya. Kemudian hukuman, sanksi, restitusi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih paham hukuman dampaknya seperti apa, sanksi seperti apa, dan restitusi seperti apa. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Intinya adalah hukuman sudah tidak berlaku dalam artian kita
sudah paham semua, itu akan membuat siswa semakin jatuh. Yang lebih baik adalah itu ada sanksi lebih tahapannya, tapi sanksi juga akan membuat anak bukannya jerak tapi malah ini terus. Yang lebih tepatnya adalah restitusi. Restitusi merupakan salah satu bentuk mendisiplinkan siswa, tetapi dengan tidak menghukum dan tidak memberi sanksi. Terima kasih. Dari 5 calon guru penggerak yang sudah memaparkan dari modul 1 yang tadi sudah kita dengan semua, mudah-mudahan ya kita bisa memahami, walaupun untuk filosofi ini sudah barang tentu ada filosofi lain tentang pendidikan yang mungkin kita pelajari juga berbeda dengan kita. Berarti seperti ini ya kaitannya dengan dari awal bukan tabula rasa, sementara memang ada tabula rasa. Kemudian ada konvergensi, ada behavior, dan ada macam-macam tentang filosofi pendidikan bagi anak kita, yang mungkin juga akan bertolak belakang dengan apa yang kita pelajari pada pendidikan di agama kita. Ya sebetulnya sih ada beberapa hal yang perlu kita tapi akan ditanyakan, tapi tampaknya memang sudah terlalu siang, sehingga mungkin nanti tanggapannya akan jadi lebih panjang. Maka persiapan pertanyaan dari saya pun tidak bisa lakukan. Jadi sih ada dari, saya kira nanti banyak yang tidak berkenan. Banyak yang tidak berkenan karena memang sudah terlalu siang, sudah capek. Kecuali ada saat istirahat dan ada sesi lagi, yaitu mungkin masih bisa disampaikan. Tapi sudah 2 jam lebih kita duduk sehingga sudah merasa agak capek untuk masalah ini. Sehingga ya nantilah biar ini untuk program kita bersama saja, walaupun banyak masalah-masalah yang memang perlu disampaikan, baik itu tentang tabula rasa, tentang inquiry apresiatif, kemudian tentang ilusi guru mengontrol murid, ya, dan restitusi. Itu punya banyak pertanyaan itu ya, tapi itu nanti jadi kesempatan kita saja. Demikian Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada para narasumber calon guru penggerak untuk angkatan 4 Kabupaten Brebes yang telah mencoba mensosialisasikannya. Kemudian kepada kita semua, Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, maaf pada siang hari ini sudah barang tentu. Mohon maaf, bagian yang paling akhir dari acara kita yaitu penutup. Tapi sebelum tutup ini nanti juga dari guru penggerak sudah menyiapkan ya sekedar untuk pengganjal perut agar tidak terasa lapar sekali. Jadi setelah selesai ditutup dipersilakan langsung ke bawah, kemudian makan sendiri ya Bu ya. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Bila terkait